Halo, apa kabar teman-teman Republik Investor? Kali ini saya akan membahas tentang sebuah saham yang mendapatkan keuntungan dari adanya holding PT Indonesia Baterai, apalagi kalau bukan saham aneka tambang atau Antam. Nah, bagaimana ulasannya kita akan bahas sesaat lagi. Oke, kali ini saya akan mengulas sebuah saham yang banyak dibicarakan oleh para trader maupun investor pada beberapa hari yang lalu. Saham ini merupakan saham yang mendapatkan sentimen positif dari adanya pembentukan holding bernama PT Indonesia Baterai, apalagi kalau bukan saham atau perusahaan PT Aneka Tambang Tbk, atau yang lebih banyak kita kenal dengan kode saham ANTM ya, atau Antam. Nah, sebelum kita bahas tentang sentimen positif tentang pembentukan holding Indonesia Baterai, kita ulas terlebih dahulu dari company background Antam. PT Aneka Tambang Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan serta pemasaran mineral alam. Penambangannya meliputi biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan pasir besi. Pada tahun 2018, Antam mendapat izin ekspor mineral biji nikel kadar rendah sebesar total 3,9 juta wet metric ton atau WMT, dan biji bauksit tercuci sebesar 840.000 wet metric ton dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Nah, sebenarnya produk dari Antam ini yang memiliki uh, nikel kadar rendah ini juga banyak disukai oleh importir-importir dari luar negeri karena bahannya yang ramah lingkungan. Apalagi Antam juga mendapatkan izin dari Kementerian ESDM untuk mengekspor nikel kadar rendah sebesar 3,9 juta wet metric ton pada tahun 2018. Tentunya ini merupakan sentimen yang baik yang sudah didapatkan Antam dari tahun 2018. Nah, berlanjut di sentimen pada tahun 2020, yaitu tentang pembentukan holding PT Indonesia Baterai yang nantinya akan kita bahas setelah ini. Pendapatan perusahaan berdasarkan sektor, jadi Antam itu mempunyai 3 pendapatan ya, yaitu gold sebesar 60% atau emas sebesar 60%, nikel sebesar 30%, dan lain-lain 10% seperti bauksit, biji pasir besi, dan lain-lain ya. Sebenarnya jika dilihat dari performance revenue breakdown, di bottom line profitability margin sebenarnya lebih tinggi dari sisi nikel ya. Tapi emas sebenarnya diuntungkan juga dengan harga emas yang naik di kala pandemi seperti ini. Jadi sebenarnya Antam ini memiliki sektor yang terdiversifikasi dengan baik. Karena di keadaan ekonomi baik, di keadaan ekonomi ekspansif, di mana nikel mempunyai profitability margin yang cukup tinggi dibandingkan dengan emas. Namun di saat kondisi seperti saat ini, di mana keadaan ekonomi saat ini tidak jelas, ada juga ketidakjelasan politik, ditambah lagi dengan keadaan di mana terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan permintaan akan emas atau logam mulia sangat tinggi permintaannya, yang menyebabkan harga dari emas Antam atau logam mulia juga terkerek cukup besar. Jadi sebenarnya diversifikasinya cukup baik ya dari perusahaan aneka tambang ini. Oke, kita lanjut ke penguatan harga emas, di mana yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan, terjadi penguatan yang cukup besar
harga emas dari semester 1 2019 ke semester 1 2020, di mana penguatan harga rata-rata emas global pada semester 1 2020 naik sebesar 26% secara year on year, yang juga turut meningkatkan profitabilitas segmen logam mulia dan pemurnian. Nah, jika kita ingat bahwa pada semester 1 2019 di mana harga logam mulia antam di mana saat itu dijual dengan harga kisaran 700 sampai 800.000 per gram. Namun setahun setelah itu di semester 1 2020 di mana terjadi pandemi COVID-19, bisa dicek teman-teman bahwa harga logam mulia antam mengalami peningkatan harga yang cukup besar ya, di mana saat ini harga per 1 gram logam mulia antam sempat menyentuh harga 1 juta per gramnya. Jadi permintaan masyarakat untuk investasi yang aman atau biasa kita sebut safe haven, di mana ketika terjadinya ketidakjelasan ekonomi, ketidakjelasan politik, dan saat ini terjadi pandemi COVID-19, masyarakat lebih menginginkan investasi yang aman. Jadi mereka rata-rata berbondong-bondong untuk keluar dari instrumen investasi lainnya seperti saham, reksadana, dan lain-lain yang memiliki tingkat resiko yang cukup besar, lalu mereka mengalihkannya ke investasi yang cukup aman, yaitu logam mulia atau emas, yang menyebabkan harga emas mengalami kenaikan yang cukup besar. Lalu penjualan emas juga mengalami peningkatan yang besar. Penjualan emas pada semester 1 2019 mengalami peningkatan di mana semester 1 2020 mengalami peningkatan di mana laba segmen operasi logam mulia dan pemurnian naik menjadi 495,16 miliar daripada semester 1 2019 yang hanya sebesar 234,94 miliar. Jadi peningkatannya 50% lebih ya pada semester 1 2020. Dan segmen operasi logam mulia dan pemurnian juga mencatatkan peningkatan laba usaha sebesar 111% dibandingkan semester pertama tahun lalu. Jadi penjualan emas pada 2020 ini menjadi penyokong revenue dari perusahaan antam. Selanjutnya kita masuk ke penjualan ferronikel. Pada semester 1 2020, penjualan ferronikel merupakan kontributor terbesar kedua penjualan antam dengan kontribusi sebesar 2,2 triliun atau 22% dari total penjualan. Nah, volume penjualan ferronikel antam pada semester 1 2020 ini sebesar 13.045 ton dibandingkan dengan penjualan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 13.157 ton. Jadi sebenarnya ada penurunan dari semester 1 2019 ke semester 1 2020. Yang tadi saya bilang, ini sebenarnya
perusahaan Antam mempunyai diversifikasi yang cukup baik, di mana ketika keadaan ekonomi yang saat ini tidak menentu, memang penjualan ferronikel turun ya secara year on year. Namun jika kita lihat dari penjualan emas, peningkatannya juga cukup besar secara year on year. Jadi laba dari perusahaan Antam masih terjaga. Nah, setelah kita bahas tadi dari sektor-sektor yang memberikan revenue dari PT Aneka Tambang, selanjutnya kita bahas sentimen positif yang membuat pergerakan harga dari saham Antam naik cukup besar ya pada Rabu lalu. Jadi sentimen positif Antam yaitu rencana pemerintah membentuk holding bernama PT Indonesia Baterai untuk mengoperasikan pabrik baterai kendaraan listrik. Hal itu disampaikan CEO Holding BUMN Pertambangan Main ID atau Inalum Oryes Petrus Mudak dalam sebuah diskusi tentang hilirisasi nikel secara virtual pada Selasa 13 Oktober 2020. Jadi setelah CEO dari holding BUMN Pertambangan Oryes Petrus Mudak yang menyampaikan secara virtual pada Selasa 13 Oktober 2020, bisa dilihat pada hari Rabunya saham Antam langsung naik cukup besar ya. Di sini kita lihat ini pernyataan dari CEO PT Indonesia Baterai sudah tersebar juga di media. Lalu pada hari Rabunya saham Antam langsung naik menyentuh level tertingginya di harga 1180, walaupun pada penutupan di bawah turun lagi, naik ke level 959 ya, ini pada hari Rabu ya. Pada hari Rabu naik sebesar 959. Lalu pada hari Kamisnya menyentuh all time high ya, di posisi tertinggi pada tahun ini di harga 1180, walaupun pas closing itu ditutup merah ke level 936. Jadi kenaikannya cukup besar setelah CEO dari PT Indonesia Baterai menyatakan tentang penggabungan holding dari PT Indonesia Baterai yang melibatkan perusahaan Antam. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint. Nah, rencana ini juga akan digunakan untuk menggarap pabrik baterai electronic vehicle ya, senilai 178 triliun. Nah, mengutip CNBC Indonesia, Oryes mengatakan pembangunan pabrik baterai akan dipimpin oleh Inalum melalui Antam, bersama dengan PT Pertamina Persero dan PT PLN Persero. Ketiga perusahaan ini nantinya menjadi bagian dari perusahaan holding Indonesia Baterai ini. Saat ini pihaknya tengah menyusun pembentukan perusahaan holding PT Indonesia Baterai tersebut. Oryes menyebut saat ini ada 2 calon mitra dari China dan Korea yang sedang didekati untuk melakukan kerjasama dan menjadi investor di pabrik baterai mobil listrik ini. Proyek ini menurutnya akan terintegrasi dari hulu sampai hilir. Nah, sebenarnya sentimen positif juga kita rasakan ya dari adanya pembentukan holding dari PT Indonesia Baterai ini, yang mana nantinya akan dikembangkan baterai untuk kendaraan-kendaraan bermotor, yang di mana Indonesia lebih banyak menggunakan kendaraan motor ya. Nanti kemungkinan jika sudah tersosialisasi dengan baik, kendaraan-kendaraan motor
bisa menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Oke, sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita akan melihat konsensus dari beberapa analis yang sudah memberikan rekomendasi serta nilai wajar dari saham Antam ini, di mana jika kita lihat tadi saham ini kenaikannya sudah cukup tinggi ya, sudah menyentuh level 1000 juga, level 1180. Jadi apakah saat ini saham ini sudah berada pada nilai wajarnya atau masih bisa naik? Kita lihat konsensus dari para analis yang memberikan rekomendasi Antam. Di sini di menu dari aplikasi Hots Mobile Mirai Aset Sekuritas, di mana kita bisa lihat di menu stock price. Di sini tikernya Antam. Kita lihat rekomendasinya. Nah, ini ada banyak rekomendasi dari analis sekuritas. Di sini BNI Sekuritas memberikan rekomendasi buy, namun target harganya sudah terlampau ya, di mana target harga dari Antam 900 sekarang sudah di harga 940. Nomura Sekuritas buy dengan target harga 1000, masih ada upside potensial sebesar 6,3%. Mirai Aset Sekuritas merekomendasikan buy dengan target harga 960, upside potensialnya 2,13%. DBS buy, namun saat ini target harganya sudah terlampaui, jadi di sini minus ya potensialnya, jadi minus 4,26%. Jadi jika kita lihat dari beberapa rekomendasi analis dari sekuritas masing-masing, di sini kesimpulannya 17 analis merekomendasikan buy, lalu 6 merekomendasikan hold, dan 8 merekomendasikan sales dengan rata-rata target harga di 934. Jadi sebenarnya untuk saat ini secara konsensus saham Antam sudah berada pada nilai wajarnya. Jadi kita masuk ke kesimpulan. Oke. Secara konsensus, rata-rata para analis menunjukkan harga saat ini sudah berada pada target harga atau nilai wajar dari saham Antam. Untuk saat ini lebih baik wait and see jika ingin trading, bisa memanfaatkan momentum yang masih ada dan melakukan trading pendek saja. Jadi jika mempertimbangkan dari konsensus analis, sebenarnya saat ini sudah berada pada nilai wajarnya. Jadi ditakutkan adanya peningkatan harga untuk beberapa hari ke depan hanya sentimen sesaat aja. Jadi buat teman-teman yang masih mau trading di saham Antam, direkomendasikan untuk trading pendek dulu aja sambil kita melihat bagaimana progres dari pembentukan holding Indonesia Baterai tersebut. Tapi jika kita lihat secara jangka panjang, perusahaan sangat diuntungkan dengan adanya pembentukan holding Indonesia Baterai, sejalan dengan pertumbuhan kendaraan listrik yang akan mulai disosialisasikan pemerintah Indonesia. Jadi sebenarnya dalam jangka waktu panjang pun ini merupakan kabar yang baik ya, khususnya bagi PT Aneka Tambang atau Antam, karena di tahun-tahun ke depan pasti pemerintah akan menggalakkan tentang kendaraan ramah lingkungan dengan menggunakan baterai, di samping penggunaan bahan bakar bensin yang menyebabkan polusi juga bagi beberapa negara ya. Ini merupakan sentimen positif untuk jangka panjang. Namun baik lagi kita lihat progres dari pembentukan holding ini. Jika berjalan dengan lancar, tentunya kita nanti akan membuat video lagi dan
kita akan update target price atau harga wajar dari PT Antamini atau Aneka Tambang. Oke, mungkin segitu aja ulasan dari saya mengenai perusahaan Aneka Tambang. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dalam mengambil keputusan. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video-video berikutnya. Oke.